S363. Rangga tak henti-hentinya meremas jemari tangan Dora. Dia sangat bersyukur adik tersayangnya bisa diselamatkan. Andai saja terjadi apa-apa pada Dora, Rangga tak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Kita mampir beli minum dulu, yuk. Ajak Rangga seraya mengelus kepala Dora. Dora hanya mengangguk saja. Saat Rangga mencari-cari tempat untuk minum, terdengar bunyi klakson mobil lain. Om Okan, desis Rangga. Kalian dari mana? Okan membuka kaca mobil saat menyusul mobil yang memakai plat kendaraan khusus keluarga Dharma Wangsa. Ya, keluarga Sean mempunyai plat khusus kendaraan dengan ciri khas dan mudah dikenali oleh orang-orang terdekat ataupun karyawannya. Mau cari kafe atau resto, Om? Ucap Rangga yang sama-sama menurunkan kaca jendela mobil. Keduanya berhenti karena kebetulan sedang sedikit macet di dekat lampu merah. Kebetulan kalau begitu, Om juga sedang hunting kuliner yang aneh-aneh. Lagi cuti sehari. Sekalian saja sama-sama, yuk. Di depan perempatan setelah lampu merah ada restoran baru dengan aneka menu negeri ginseng. Gimana, mau? Dora pasti mau. Okan melihat ke arah Dora. Dora tersenyum lemah dan mengangguk. Dora kenapa? Sakit? Okan melihat kondisi Dora yang tampak lemas. Nanti deh kita cerita di resto. Ayo, Om sudah lampu hijau. Ajak Rangga. Rangga dan Okan sama-sama menaikkan kaca jendela mobil. Mereka menuju restoran baru yang dimaksud oleh Okan. Namun baru saja mereka melihat berbagai varian menu restoran, ponsel Dora berdering tiada henti dari nomor Nawang Wulan. Kak! Dora sedikit cemas. Jangan diangkat. Titah Rangga. Tapi aku sebetulnya dari tadi mencemaskan Kak Nawang, Kak. Dia sebenarnya sama-sama ketakutan. Ucap Dora. Rangga terdiam sejenak, sementara dering dari nomor Nawang tidak berhenti. Bahkan itu adalah panggilan video. Coba sini kakak yang angkat. Pinta Rangga. Dora menyerahkan ponselnya pada Rangga. Halo. Di layar tampak wajah Nawang yang berurai air mata sembari meringis sangat kesakitan. Di kedua sudut bibir serta pelipisnya tampak berdarah. Tilong! Lirih suara Nawang. Ya Allah, Kak Nawang! Pekik Dora. Okan penasaran siapa yang menelpon Dora. Siapa? Sih? Tanya Okan. Dora, tolong perutku sakit sekali. Aku takut keguguran, aku sedang hamil. Rintih Nawang. Ya Allah, Kak! Dora menutup mulutnya. Panggilan tiba-tiba berakhir seketika saat terdengar sebuah bentakan dan suara barang yang jatuh dengan keras. Aku harus selamatkan Nawang. Ucap Rangga. Sayang, kamu pulang sama Om Okan, ya? Rangga mengusap kepala Dora. Dora menggeleng. Enggak, kakak jangan kesana sendirian kalau mau nolong Kak Nawang. Dora mengambil ponsel lalu memberikan alamat rumah Nawang pada Johari dan Hilman. Kemudian Dora menelepon Johari untuk segera menuju lokasi tersebut. Aku ikut, ayo. Okan tanpa pikir panjang ingin membantu Rangga. Maka Rangga dan Okan tidak jadi makan di restoran tersebut. Mereka segera menuju rumah Nawang. Perjalanan menuju rumah Nawang ditempuh dalam waktu 30 menit. Kamu tunggu di mobil, ya? Titah Rangga pada Dora. Dora mengangguk cemas. Rangga dan Okan segera turun dari mobil dan masuk pelataran sempit halaman rumah Nawang, sementara Dora di mobil menerima panggilan dari Dimas. Lah, kamu di mana? Tanya Dimas. Aku di rumah Nawang Wulan. Ternyata Nawang itu bukan penulis, yang jadi penulis itu kakaknya, Dim. Dan ada hal gila yang terjadi di sini. Kamu sama Kak Rangga, kan? Cepat pulang. Aku baca-baca novel Nawang Wulan sembari nungguin gendis les Neri kok serem, ya. Suara Dimas terdengar panik. Iya,
kenyataannya juga serem. Entar deh aku cerita. Udahan dulu teleponnya, ya? Aku mau telepon Om Jauhari udah sampai mana dia. Ucap Dora. Telepon pun diakhiri. Dora menelepon Jauhari yang ternyata sudah sigap dalam perjalanan menuju lokasi yang diberikan Dora. Dora pun tak kalah sibuk menerima panggilan dari Sean. Sean menerima laporan dari Jauhari yang diminta Dora untuk segera menuju lokasi kejadian. Kenapa nggak nunggu Jauhari? Kenapa Rangga ceroboh langsung ke sana? Suara Sean terdengar cemas. Kak Rangga bisa bela diri, Pak. Lagian kelamaan nungguin Om Jauhari takut terjadi apa-apa sama Kak Nawang. Dia lagi hamil, mukanya berdarah-darah. Pak, sekarang kamu di mana? Tanya Sean. Di mobil. Kak Rangga sama Om Okan yang masuk rumah Kak Nawang. Okan tidak bisa ilmu bela diri. Sama saja bohong ditemani dia. Dengar, kamu diam saja di mobil. Jangan keluar. Turuti apa kata kakakmu, ya? Sean mewanti-wanti. Panggilan dengan Sean diakhiri. Dora cemas karena lama sekali Rangga dan Okan tidak muncul-muncul. Sementara itu di rumah Nawang yang pintunya didobrak oleh Rangga, kini sedang terjadi perkelahian sengit di dalam rumah. Okan memang memiliki otak cerdas hingga menjadi salah satu orang kepercayaan Sean di perusahaan. Tapi dia tidak punya keahlian bela diri sama sekali. Maka dengan mudah Argon melumpuhkan Okan yang malah ikut terjerembab ke dekat Nawang yang meringkuk di pojokan sofa. Tinggal Rangga yang kini sibuk menghadapi Argon. Gerakan Argon lebih tangkas dari Rangga. Meski Rangga cukup bisa mengimbanginya, sesekali Rangga tampak terdesak. Tapi Rangga tak menyerah, dia selalu berhasil menangkis serangan Argon yang bertubi-tubi. Kemampuan bela diri Argon setara dengan Rashid, Jauhari dan Hilman. Jika bersama mereka Rangga tidak benar-benar menyerang dengan kekuatan penuh saat latihan, kini Rangga menghadapi lawan pertamanya yang tidak main-main. Untung saja Argon tidak menyerang Rangga dengan senjata tajam. Pertarungan di dalam rumah cukup sengit hingga banyak barang yang hancur, sementara itu Okan bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya dan mencoba menggendong Nawang yang dari kedua pangkal pahanya mengalir darah segar. Melihat Okan menggendong Nawang, perhatian Argon teralihkan. Dia menyerang Rangga dengan membabi buta hingga Rangga benar-benar terdesak dan jatuh tersungkur. Argon kemudian menyerang Okan dan Nawang yang berhasil keluar dari rumah. Okan dan Nawang terjatuh. Melihat hal itu Dora tentu saja langsung keluar dari mobil. Om Okan, Kak Nawang. Dora berlari menghampiri Okan dan Nawang. Tapi Argon mendadak berkilat matanya melihat Dora kembali. Dia menyeringai senang melihat Dora. Tangan Dora dicengkeramnya. Kenapa kamu kabur? Cantik. Kau harus menggambar denganku. Lepas! Teriak Dora. Keributan di rumah Argon menimbulkan beberapa tetangga berdatangan dan melihat apa yang terjadi di rumah Argon. Tak akan pernah kulepas karena kamu coba-coba kabur dariku. Kenapa tidak duduk manis saja menggambar? Aku pasti akan berbaik hati padamu. Argon mencekal kedua lengan Dora. Dora yang sedikit banyak selalu belajar bela diri bersama Jauhari segera menendang keras area kemaluan Argon dengan kakinya. Argon sedikit meringis dan cekalan di tangan Dora terlepas. Dora merobek rok seragamnya lalu kembali menyerang Argon dengan kekuatan penuh. Argon yang kemaluannya terasa sangat ngilu sedikit terhuyung masuk rumah mendapat tendangan keras dari Dore di pinggulnya. Dora, lari! Biar kakak yang urus. Cepat lari ke mobil bersama Nawang. Teriak Rangga yang sudah kembali bangkit. Dora menurut, dia segera membantu Nawang dan Okan masuk mobil. Tapi dia keluar lagi. Dora melihat Rangga sedikit kewalahan berarti Argon masih lebih unggul dari Rangga. Dora melihat Argon kembali menyerang Rangga. Lalu Dora menyerang Argon dari belakang dengan menumpu pada bahu sofa. Dia melakukan tendangan melingkar ke kepala Argon. Hei, gadis manis! Jangan tidak sopan padaku. Kenapa harus kepalaku yang menjadi sasaran?
Pelipis Argon mengeluarkan darah akibat tendangan kaki Dora. Kini Argon menghadapi Rangga dan Dora. Meski Dora tampak kuat, tetap saja ini pertama kalinya Dora menghadapi lawan yang sesungguhnya. Untung saja Argon tidak membalas serangan Dora. Dia hanya terus saja menangkis serangan gadis manis itu. "Dora, pergi!" teriak Rangga yang menjotos perut Argon dengan kakinya lagi dan lagi. Argon marah karena kini dia sedikit terdesak. Linu di area kemaluannya makin menjadi-jadi karena serangan Dora sempat mengenai area tersebut. Argon melirik belatinya yang tergeletak di atas nakas. Dia mulai waspada sembari memasang kuda-kuda dengan belati di tangan. Rangga panik dan segera menghalangi Dora. "Keluar, sayang! Cepat keluar! Berbahaya dia pakai belati!" Rangga was-was dan gemas karena Dora tidak mendengar ucapannya. "Enggak, kita lawan berdua. Dia nggak berani balas serangan aku, Kak. Biar aku alihkan perhatiannya dan kakak yang serang dia," sahut Dora. Argon terbahak mendengar cicitan Dora. "Hei, cantik! Ternyata kamu ganas juga. Aku semakin menyukaimu. Ayo, kalau kamu mau bermain-main denganku." Kakek Argon. "Dora, kalau kamu sayang kakak, pergi cepat dari sini. Percayalah, kakak bisa menghadapinya," desak Rangga pada Dora. Padahal Dora sendiri merasa panik melihat belati di tangan Argon. Gerakan Argon saat menyerang Rangga sungguh sangat cepat sekali. Dia khawatir Rangga terluka. "Aku takut Kak Rangga terluka," bisik Dora nyaris terisak. Dora sebetulnya gemetar ketakutan. Tapi rasa khawatirnya pada Rangga lebih besar. Dora tidak mau Rangga terluka. "Kalau kamu sayang kakak, keluarlah," pinta Rangga tegas. Dora akhirnya menurut. Jantungnya berdetak hebat, berharap jauh hari segera datang. Dia keluar pelan-pelan sembari matanya tak lepas dari Argon yang masih memasang kuda-kuda. "Mau kemana? Cantik! Biar kakakmu saja yang keluar. Aku akan membiarkannya keluar jika kamu bersedia bersamaku di sini," seringai Argon licik. Bibir Dora gemetar. Dia melirik Rangga. Rangga mengangguk padanya. Dora berlari menuju pintu tapi dikejar Argon. Rangga mencoba mencegah tapi dia terkena sabetan belati di perutnya. Dora menjerit. Argon mengekeh. Dora memeluk Rangga. Saat Argon hendak menggamit lengan Dora, serangan tiba-tiba muncul dari belakang Argon. Jauh hari, Hilman dan beberapa lelaki lainnya tiba tepat waktu. Mendapat serangan dadakan dari beberapa orang berkemampuan bela diri tinggi, Argon tentu saja kewalahan meski dia berhasil bertahan cukup lama. Argon tetap berhasil dilumpuhkan Jauh Hari dan kawan-kawan. Sementara Dora sibuk menutupi darah yang keluar dari perut Rangga dengan taplak meja. Dora berurai air mata. "Kakak nggak apa-apa. Ini bisa berdiri. Ayo, kita ke mobil," ucap Rangga. Hilman dan yang lainnya meringkus Argon menuju mobil disaksikan tetangga sekitar yang berkerumun, sementara Jauh Hari dan Dora memapah Rangga keluar dari rumah Nawang Wulan. S364. Sean menggendong Lian yang sejak Rangga pergi lagi tak henti menangis. Sean dan Lani masuk kamar rawat inap Rangga. Lian merentangkan kedua tangan pada Rangga yang terbaring di tempat tidur. Saat Lian memeluk Rangga, seketika tangis Lian berhenti. "Dari tadi nangis nggak berhenti-henti sampai muntah-muntah," ucap Lani pada Rangga. "Emang nggak diberhentiin sama Mbah?" Kekeh Rangga. "Mbah cuma menggeleng." Tangis Lian sepertinya bukan karena gangguan aneh-aneh. "Lian mencemaskanmu dan Dora. Tadi saja meluk Dora erat banget di lobi rumah sakit," jelas Lanita. Wiratama yang sudah berada di kamar sebelum Sean datang menatap tajam Rangga. "Lain kali jangan bertindak sendirian lagi. Sudah tahu papa-papamu punya banyak anak buah. Kenapa memaksa beraksi buru-buru?" Tandas Wiratama. Rangga tersenyum tipis seraya menundukkan pandangan.
Maafin aku, ya. Kondisi Nawang mengkhawatirkan. Dia sedang hamil dan disiksa Argon. Aku takut terjadi apa-apa dengan gadis itu. Lagi pula ini hanya sabetan ringan. Aku memang agak terdesak karena masih mempelajari gerakan dia, mencari kelemahannya di mana. Tapi Dora muncul dan mengalihkan perhatianku. Konsentrasiku terpecah, ya. Rangga beralasan. Sudah ku bilang tunggu saja di mobil tapi ya gitu ngeel. Aku kan kaget lihat kau kan gendong Kak Nawang terus ditendang Argon. Ya aku refleks keluar mobil, ya. Soalnya papa bilang percuma Kak Rangga dibantuin omokan, lah dia nggak bisa bela diri. No, butinya langsung lebam-lebam tak berkutik dalam hitungan detik. Lihat omokan sama Kak Nawang guling-guling ya aku masa diem aja, ya. Ku tendang aja kemaluan si psikopat itu. Ya ampun, kok bisa aku kerja sama dengan orang berbahaya? Dora bergidik. Wiratama memeluk kepala Dora. Dia bersyukur kedua anaknya bisa selamat termasuk Okan dan Nawang. Wiratama dan Sean memang tidak pernah membicarakan perjodohan Dora dan Rangga karena Lani sudah bisa menerima. Tapi Tama tetap mengharapkan Dora bisa bersama Rangga. Biarlah perasaan anak-anak bersemi dengan sewajarnya. Perkara mereka berjodoh atau tidak kelak, kita lihat saja seiring dengan berjalannya waktu. Begitu dulu Lani pernah berkata, "Aku juga cuma kena sabetan aja, sih. Di laser doang juga langsung menutup lagi lukanya. Gak perlu dirawat, tadi juga bisa jalan-jalan sendiri ke kamar mandi. Gak sakit, hanya linu sedikit. Aku gak mau nginep di sini. Mau langsung pulang aja. Aku gak apa-apa." Ucap Rangga. Lian yang masih memeluk Rangga di tempat tidur mengangguk-angguk. "Kakak pulang." "Iya, Dek. Kakak pulang. Kamu nginap sajalah di rumahku, Tam." Usul Sean. Wiratama melirik Anissa. Anissa tersenyum riang. Anissa menyukai suasana rumah Sean yang ramai. Dia juga senang mengobrol dengan Lani, Miran, dan yang lainnya. "Ya, istriku selalu saja senang jika diajak menginap di rumahmu. Maklum, rumahku sepi. Nisa sering kesepian karena aku dengan papaku sibuk di perusahaan." Ucap Wiratama pasrah. Anissa memeluk Lanita senang mendengar ucapan suaminya. "Kak Nawang gimana, Pak?" Tanya Dora pada Sean. "Biarkan dia dirawat di sini hingga pulih. Kasihan sekali dia harus kehilangan janinnya. Entah dia mengandung anak siapa. Argon itu kakaknya, kan?" Dora mengangguk. "Nanti kita minta penjelasan lebih lanjut dari Nawang setelah dia pulih." Ucap Sean. "Omo kan?" Tanya Dora lagi. "Dia di lobi bersama seseorang." Jawab Sean. Semua memandangi Sean. "Siapa?" Tanya Lanita kompak dengan yang lain. Sean lupa jika hubungan Okan dengan seseorang masih dirahasiakan. "Teman dekat Okan. Sudah, ayo kalau kita mau pulang sekarang." Sean mengalihkan pembicaraan. Semuanya sibuk bersiap-siap hendak pulang, sementara Lian tak mau lepas dari Rangga. Mungkin Lian menangis terus dari siang karena perasaannya kuat mengkhawatirkan Rangga dan Dora. Ucap Lani pada Sean. Sean mengangguk dan merengkuh bahu Lani sembari keluar kamar. "Sayang, siapa teman dekat Okan?" Bisik Lani. Sean diam saja. "Gitu ya kamu gak terbuka sama aku?" Lani merajuk. Sean menggaruk pelipisnya. "Aku gak bisa cerita, sayang. Itu privasi dia." Lani cemberut. "Jangan-jangan Okan punya pacar istri orang, ya?" Terka Lani. Sean menjentikkan jari ke dahi Lani. "Esti, jangan keras-keras." Desis Sean. "Hah, jadi benar?" Kedua mata Lani membola sempurna. Sean serba salah menghadapi Lani. "Nanti aku cerita di rumah, oke?" Lani tersenyum dan merebahkan kepalanya di bahu Sean sembari berjalan menuju tempat parkir. Keesokan harinya, Dora melihat Rangga diam-diam dari atas balkon ruang bersantai.
Rangga sedang berada di gazebo bersama teman-teman kuliahnya. Mereka sedang menjenguk Rangga. Dora menghela napas panjang dan dalam. Kenapa sih di mana ada Kak Rangga di situ pasti ada aja cewek yang cari perhatian? Dora mengerucutkan bibirnya sebal. Dia lalu duduk di sebelah Lani yang sedang merajut sebuah sweater. Ma! Panggil Lani. Lanita tak menyahut, dia hanya menoleh sembari tersenyum. Kak Rangga nggak capek apa ganteng terus? Janas hilang, tumbuh banyak banget itu teman-teman kampusnya pada heboh. Dora menjatuhkan kepalanya di bahu Lani. Terus harus diapain Kak Rangganya biar nggak banyak yang suka? Dora hanya mengedikkan bahu. Mama dulu ketemu papa kan di rumah ini terus nikah, ya? Mama perawat papa, ya? Papa kan ganteng, tuh. Banyak yang suka nggak sama papa? Banyak, dong. Tapi papa sukanya cuma sama mama. Sahut Lani percaya diri. Oh, ya, dulu Om Els kan suka sama mama, ya? Om Els teman sekolah mama, kan? Kamu tahu dari mana Om Els pernah suka sama mama? Tanya Lani. Dari papa? Jawab Dora lugu. Lani mesem sembari menggeleng. Ma, semalam Om kan ngilang tiba-tiba dari rumah sakit. Papa cerita nggak Om kan lagi dekat sama siapa? Dora menggelendot di lengan Lani. Hush, kamu anak kecil kepo. Cetus Lani sembari tersenyum. Kasihan Om kan ngejones terus, Ma, kalau Om kan punya pacar kan aku ikut seneng. Sahut Dora. Jones itu apa? Tanya Lani. Jomblo ngenes, Ma, Kak Sisi kenyang banget ngeledekin Om kan itu Jones. Tapi dasar Om kan orangnya santuy, dia asik-asik aja sering kita ledekin. Jangan suka meledek orang tua, gak baik. Maksudnya sih bercanda, Ma. Tapi kan kita mana tahu hati orang. Dalamnya samudera bisa diselami, tapi kalau hati orang, hanya Tuhan yang tahu. Dan cenayang, Ma. Kikik Dora. Hush. Lah ya, itu Mbah sebenarnya bisa tahu isi hati orang, loh. Ujar Dora. Masa, sih? Dora mengangguk. Cuma sudah pikun dan tua aja. Kok, kamu bisa tahu Mbah bisa tahu isi hati orang? Dora mesem. Rahasia? Andai Lani tahu, Rindang pernah menyeletuk tentang isi hati Rangga pada Dora. Kakakmu sangat mengasihimu, Dora. Tapi kasih sayangnya padamu berbeda. Berbeda gimana, Mbah? Tanya Dora. Kamu ada di hati kakakmu bukan sebagai adik melainkan sebagai seorang perempuan. Lalu Dora terdiam. Kau pun sama. Nanti saat sudah benar-benar dewasa, kamu akan mengerti perasaanmu pada kakakmu dengan sendirinya. Dora mengingat kembali ucapan Rindang 1 tahun yang lalu. Dia melirik Rangga yang dikelilingi teman-teman kampusnya. Mungkin saat ini aku dan Kak Rangga masih menyimpan perasaan kami yang sebenarnya. Biarlah, dia dengan dunia kampusnya. Aku pun menikmati masa remajaku di sekolah. Aku masih belum benar-benar mengerti perasaan yang kupunya untuk Kak Rangga. Dora berkata dalam hati. S365